Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sutrisno, mahasiswa Universitas Cyber Asia, program studi PJJ S1 Informatika. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk mempresentasikan tugas UTS mengenai tema atau topik gradient descent, mata kuliah deep learning di tugas ini. Gradient descent menggunakan dataset Fashion MNAST, penerapan optimasi dalam klasifikasi gambar. Pendahuluan, gradient descent adalah algoritma optimisasi yang digunakan untuk menemukan nilai minimum dari sebuah fungsi, khususnya dalam konteks machine learning dan deep learning, untuk meminimalkan error atau loss function dari sebuah model. Fashion MNIST adalah dataset gambar pakaian 28x28 pixel, terdiri dari 60.000 data latih dan 10.000 data uji, 10 kelas berbeda. Tujuan memahami cara kerja gradient descent dalam training model, menerapkan pada dataset Fashion MNIST untuk klasifikasi, kemudian menunjukkan perbedaan konvergensi dari berbagai jenis gradient descent. Adapun kategori Fashion MNIST itu ada 10 dalam dataset ini, yaitu ada t-shirt, kemudian ada trouser, ada pullover, dress, coat, sandal, shirt, sneaker, bag, dan ankle boot. Jenis gradient descent, yaitu yang pertama ada batch gradient descent, di mana semua data digunakan setiap iterasi, kemudian ada SGD, stochastic gradient descent, satu data per iterasi, kemudian ada mini batch gradient descent, yaitu subset kecil data per iterasi. Ada mini batch, yaitu kompromi terbaik antara efisiensi dan stabilitas. Kemudian implementasi nanti akan saya tunjukkan dalam kode labnya, Google Colab-nya. Kemudian gradient descent, kemudian visualisasi konvergensi, evaluasi model, menghitung akurasi menggunakan Scalene Metric Accuracy Score, dan kemudian untuk tantangan dan optimalisasi yaitu learning rate terlalu besar, divergent learning rate terlalu kecil, lambat, solusi adaptive learning rate, dan regularisasi data augmentation. Kesimpulannya, gradient descent sangat penting untuk training model machine learning. Kemudian Fashion MNIST datasetnya cocok untuk eksperimen awal klasifikasi gambar. Kemudian mini batch GD plus softmax regression efektif dan efisien. Mungkin selanjutnya saya akan tunjukkan untuk versi Google Colab-nya. Jadi adalah kinerja gitu ya. Pada awalnya kita import untuk TensorFlow, kemudian from TensorFlow import keras ya, kemudian dijalankan. Kemudian ada RMFlog untuk menghapus semua rekaman data dari eksekusi yang sebelumnya. Kemudian juga di sini ada kode untuk memastikan menggunakan GPU agar pembuatan model NN jauh lebih cepat. Karena ini di Google Colab, di sini ada keterangan NVIDIA SME-nya tidak ditemukan. Kemudian proses ini downloading data from keras dataset MNIST ini download. Kemudian di bagian sini melihat data MNIST secara random, ini dapat di run
berulang-ulang untuk mendapatkan hasil gambar yang berbeda yang akan disajikan secara acak atau random. Kemudian membuat class name, ada 10 class name yang tadi. Kemudian menyiapkan tempat penyimpanan hasil eksperimen. Dan mendefinisikan struktur deep neural network sesuai konfigurasi dokumen yang diinginkan. Kemudian kompilasi DNN, deep neural network-nya dengan metrik pengukuran kinerja dan optimizer yang diinginkan. Optimizer SGD ya. Kemudian untuk menampilkan deskripsi model yang telah didefinisikan, model summary. Kemudian kode ini akan menjalankan eksperimen sampai 20 epoch. Kemudian di sini ada 20% ya, berarti 20% dari training set dipisah sebagai validation set untuk mengukur error pada setiap akhir epoch. Falos. Untuk batch 1 ini waktu eksekusinya sangat lama. Hasilnya seperti ini. Ketika kode ini dijalankan, hasilnya akan seperti ini. Model sekuensial 1 seperti ini. Dia akan memberikan epoch 1 sampai dengan 20. Waktunya cukup lama. Kemudian yang kedua adalah menjalankan model evaluate ekstensi test. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk siapkan tempat penyimpanan hasil eksperimen yang kedua, SGD32. Kemudian menjalankan eksperimen sampai 50 epoch. Hasilnya adalah sekian plus 2 seperti ini. Di sini epochnya bukan 50 tapi epoch 5 ya. Ada 5 epoch. Kemudian hasil model 2 evaluate-nya ekstensi testnya seperti ini. Kemudian eksperimen yang ketiga seperti ini. Kombinasi dan metode pengukuran kinerja dan optimizer yang diinginkan. Di sini dijalankan 20 epoch. Sekian yang ketiga. Ini hasilnya. Untuk yang ketiga ini lebih cepat ya, waktu yang dibutuhkan. Kemudian ini adalah untuk TensorBoard-nya juga dijalankan epoch akurasinya evaluation accuracy versus iteration-nya. Evaluation loss versus iteration-nya. Oke. Mungkin demikian yang dapat saya presentasikan mengenai tugas UTS ini. Banyak salahnya, tentu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.